berdoa membuka suara. Pertama, kita berdoa untuk ibadah sekolah minggu. Kita mendoakan para guru yang mengajar firman dan juga memimpin pujian, serta kita mendoakan anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyerahkan sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk setiap guru yang sudah mempersiapkan bahan pelajaran, kiranya Tuhan yang menolong mereka, memberikan mereka hikmat, sehingga setiap kalimat yang disampaikan adalah kalimat kebenaran dari Tuhan, untuk boleh mendidik hati dan pikiran anak-anak, sehingga dari usia mereka kecil ini, mereka boleh semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin memahami apa artinya hidup bagi Kristus. Kami berdoa untuk setiap anak yang menghadiri juga, agar memiliki hati yang fokus, hati yang berkonsentrasi terhadap semua yang akan dilaksanakan di dalam ibadah sekolah minggu, agar dari awal hingga akhirnya mereka benar-benar mengikutinya dengan sebaik mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa membuka suara untuk perenungan firman Tuhan yang sebentar lagi kita lakukan. Kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati kita dan membuat kita dapat memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa di dalam waktu ini kami semua yang beribadah bersama-sama di tempat ini agar dapat bisa membaca serta merenungkan firman Tuhan dengan berhati-hati, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan memakai hamba-Mu ini, hamba yang begitu berdosa dan terbatas ini, untuk Tuhan sucikan dan Tuhan pakai untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk menolong hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, Engkaulah penolong kami, Engkaulah yang menciptakan kami, menebus kami, dan juga memberikan kepada kami ibadah ini, dan yang mengundang kami juga untuk boleh beribadah di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap anak-anak yang bersekolah minggu, dan juga setiap kami yang beribadah di dalam tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya persilakan kepada anak-anak sekolah minggu untuk boleh meninggalkan ruangan dan pergi ke ruangan sekolah minggu masing-masing. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, saya mengucap syukur boleh diberikan kesempatan untuk boleh melayani di GRI Jogja ini. Dan saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan dari surat Filipi. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dan kita membuka surat Filipi. Kita akan merenungkan introduksi dari surat Filipi, serta kita akan merenungkan bagian salam dari Paulus, yaitu pasal 1 ayat 1 dan kedua. Surat Filipi, pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya mengajak kita membaca kedua ayat ini bersama-sama. 1, 2, ya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu semua, kota Filipi adalah kota yang memiliki sejarah yang unik. Nama kota ini sendiri, Filipi, itu sebenarnya adalah nama yang diberikan oleh seorang raja yang namanya juga Philip. Ya, Philip. Mungkin Bapak Ibu di sini tidak terlalu kenal atau tidak terlalu tahu ya, siapa Raja Philip sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu semua di sini sebagian besar lebih tahu nama anaknya. Anaknya Raja Philip adalah Alexander the Great. Nah, ini mungkin di sini Bapak Ibu langsung, oh begitu ya. Alexander the Great atau Iskandar Agung. Dia punya papa seorang raja yang menguasai Makedonia yang bernama Philip yang kedua. Dan ketika Raja Philip ini pergi ke kota Filipi, dia melihat kota tersebut, lalu dia memberi nama kota itu sesuai dengan namanya sendiri. Yaitu makanya kenapa dikatakan ini jadi kota Filipi.
Dan itu salah satu sejarah yang terkenal dari kota ini. Dan kemudian juga di kota Filipi ini di dalam zaman pemerintahan Romawi, ya, jadi pertama Yunani, tadi dari Philip, Alexander the Great, lalu kemudian berganti menjadi kerajaan Romawi. Di kota Filipi ini pun juga terkenal di dalam sejarah, terjadi satu pertempuran yang dinamakan The Battle of Philippi, ya, The Battle of Philippi. Ini kira-kira 42 tahun sebelum Masehi terjadinya. Apa yang terjadi di dalam kota ini, pertempuran tersebut, itu adalah satu pertempuran antara, ini kalau Bapak Ibu suka sejarah Romawi mungkin tahu nama-nama ini ya, yaitu Brutus, kawan akrab dari Julius Caesar, ya, Brutus dan Cassius melawan Mark Antony dan Octavian. Dan di dalam pertempuran tersebut, Brutus dan Cassius kalah. Yang menang adalah Octavian dan Mark Antony. Dan di dalam sejarah ini menjadi satu pertempuran yang besar dan penting bagi kerajaan Romawi. Dan kemudian Bapak Ibu semuanya, kota Filipi ini sendiri di dalam kerajaan Romawi, ini adalah kota yang sangat strategis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab buku, lalu kemudian melihat peta Alkitab ya di belakang, peta perjalanan Paulus di peta di belakang, kota Filipi ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini kan Israel di bawah sini, lalu ini Turki ya, nama modernnya Turki, lalu ke sini itu sudah di Eropa. Dan kota Filipi ini lokasinya strategis karena dia seperti menjadi jembatan yang menghubungi Eropa dengan Asia. Maka tidak heran di zaman Paulus pun kota Filipi ini sangat berkembang. Secara finansial, secara ekonomi, karena memang ini jadi seperti jalur strategis untuk perdagangan Bapak Ibu. Jadi bayangkan ya, waktu Paulus ke sana memberitakan Injil, ini kotanya sangat berkembang. Tapi selain itu juga ada tantangannya Bapak Ibu. Karena kota Filipi ini adalah suatu kota utama untuk koloni orang Roma, banyak orang yang berstatus penduduk Romawi tinggal di kota tersebut, jadi ini kota yang spesial. Dan juga berdasarkan sejarahnya, veteran-veteran perang tentara Romawi ya, yang sudah jadi veteran, mereka itu ditempatkan di kota Filipi. Jadi ini banyak orang tentara, veteran Bapak Ibu semua, orang-orang Roma yang pernah mengabdi sebagai tentara. Dan maka tidak heran di kota Filipi ini budayanya itu sangat kuat. Nah inilah yang menjadi tantangan bagi jemaat di sana. Karena bagaimanapun juga budaya Romawi kan pasti berkaitan dengan penyembahan berhala. Dan terutama penyembahan kaisar. Penyembahan kaisar itu terjadi karena ini Bapak Ibu. Kerajaan Romawi itu terlalu besar. Mereka belum punya media komunikasi yang secanggih kita sekarang. Maka untuk mempersatukan kerajaan Romawi yang terlalu besar, terlalu majemuk, terlalu diverse, etnis, culture-nya semua banyak yang berbeda, semua disatukan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan satu penyembahan, menyembah satu kaisar yang sama. Maka dari itu, di dalam kerajaan Romawi terjadilah yang namanya penyembahan kaisar. Ya sebenarnya bukan masalah kaisarnya pengen didewakan, bukan masalah kaisarnya itu narsis, ya walaupun ada juga sih kaisar tertentu yang narsis, tapi sebenarnya tujuan utamanya untuk mempersatukan seluruh kerajaan Romawi. Dan kota Filipi ini adalah salah satu kota yang penyembahan kaisar itu sangat kental Bapak Ibu. Bayangkan ya, misalnya mau kegiatan biasa saja ya, mungkin mau kumpul, ketemu, makan, yuk sembah kaisar dulu. Mau ketemu, kalau zaman sekarang mungkin main padel gitu ya, atau main futsal, yuk doa sembah kaisar dulu. Nanti mau ngapain, sembah kaisar dulu. Ini itu sembah kaisar dulu. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana orang Kristen bisa hidup bersosial, berkomunitas, di tengah budaya yang kuat seperti itu. Maka tidak heran kalau jemaat di sana dan juga beberapa kota lain di dalam kerajaan Romawi itu jemaat itu atau orang Kristen dianggap orang-orang yang ansos. Orang-orang yang tidak mau bergaul dengan orang-orang sekitarnya yang beda kepercayaan. Ya sebenarnya bukan nggak mau bergaul Bapak Ibu, tapi problemnya adalah ketika bergaul itu juga melibatkan penyembahan kaisar dan penyembahan berhala. Maka orang Kristen nggak mau. Ya itulah juga menjadi salah satu tantangan bagi mereka. Dan juga Bapak Ibu semua, kota Filipi ini adalah kota pertama di benua Eropa
yang pertama kali menerima Injil dan ada gereja. Kalau kita menelusuri kisah para rasul, setahu saya di sini sudah dibahas oleh Pendeta Dawis ya, Bapak Ibu ya, untuk kitab kisah para rasul sudah habis. Kalau Bapak Ibu mengingat kisah para rasul pasal 16, ketika Paulus setelah sidang di Yerusalem pasal 15, dia melanjutkan perjalanan misinya, lalu kemudian dia mengajak Timotius juga untuk berkeliling lagi, pertama-tama di Asia Minor, yang kalau kita kenal sekarang adalah Turki. Lalu kemudian Paulus itu sebenarnya mau melayani beberapa tempat lain. Tapi di kisah Rasul 16 itu disebutkan bahwa Roh Kudus menghalangi mereka. Lalu kemudian ada juga bagian di pasal yang sama, Roh Yesus menghalangi mereka. Mereka mau kemana? Dibelokkan Roh Kudus. Mau kemana lagi? Dibelokkan Roh Yesus dikatakan. Lalu kemudian malamnya Paulus mendapat penglihatan. Dikatakan ada orang Makedonia yang melambaikan tangan minta tolong kepada Paulus. Lalu kemudian Paulus dan rekan-rekannya mengambil konklusi bahwa Tuhan sebenarnya mau memimpin mereka pergi ke Makedonia, yaitu mulai ke Eropa. Dan kota pertama yang dikunjungi di Eropa dalam perjalanan misi Paulus adalah kota Filipi. Maka ini menjadi satu kota yang pertama kali ada gereja ya di Eropa. Inilah salah satu bagian sejarah dari kota Filipi ini. Dan juga waktu kita mengingat kembali di kisah Rasul 16, bagaimana Paulus itu diceritakan menginjili di kota Filipi, ini juga kisahnya unik Bapak Ibu ya. Kita tentu pernah mendengar beberapa tokoh yang terkenal di kisah Rasul 16 itu, yaitu Paulus akhirnya berhasil menginjili Lydia ya, penjual kain ungu itu. Lalu kemudian juga bagaimana Paulus itu memberitakan Injil, lalu kemudian ada orang-orang yang tidak suka, lalu dia dipenjara, dan di penjara itu waktu Paulus dan rekan-rekannya menyanyikan pujian, tiba-tiba terjadi gempa bumi, dan semua pintu penjara itu terbuka, lalu kepala penjaranya pikir, wah ini nanti kabur semua, sudahlah saya pasti dihukum mati, mending mati sekarang sudah. Tapi sebelum bunuh diri, Paulus malah berteriak ya kepada kepala penjara itu, jangan bunuh diri. Lalu kepala penjara itu bertanya ya di dalam ketakutannya, apa yang harus aku lakukan untuk bisa selamat? Barulah kemudian Paulus menjelaskannya, percaya kepada Yesus. Ya jadi di kota Filipi ini juga banyak ya kisah-kisah menarik ya dan juga sejarah yang menarik. Dan Bapak Ibu semuanya, ketika setelah Paulus mengunjungi kota Filipi itu, 10 tahun kemudian Paulus menulis surat Filipi ini. Dan kemungkinan besar Paulus menulis surat Filipi ini di dalam penjara. Penjara ketika dia berada di Roma, waktu kita mengingat kisah para rasul pasal 28, kan akhirnya Paulus sampai ke Roma, tapi kemudian dia menjadi tahanan. Dikatakan dia menjadi tahanan di house arrest begitu ya, tahanan di rumah. Dan kemudian dia selama berapa tahun di sana, kemungkinan besar dari penjara itulah Paulus menuliskan surat Filipi ini. Maka dari itu tidak heran kalau surat Filipi ini disebut sebagai prison letter. Prison letter. Surat yang Paulus tuliskan dari penjara. Dan apa saja yang sebenarnya menjadi satu tujuan Paulus untuk menuliskan surat Filipi ini? Yang pertama adalah Paulus ini ingin mengucapkan syukur serta mengucapkan terima kasih. Karena jemaat Filipi ini adalah salah satu jemaat yang sangat rajin membantu Paulus di dalam pelayanannya, termasuk dalam memberikan dukungan materi dan finansial kepada Paulus, meskipun Paulus tidak meminta. Lalu kemudian juga Paulus yang kondisinya di penjara, tentu saja banyak jemaat jadi khawatir kan ya. Ini orang yang memberitakan Injil kepada mereka, bagi mereka Paulus ini sudah seperti bapak mereka sendiri, maka mereka mengkhawatirkan Paulus. Maka Paulus menulis surat Filipi ini juga tujuan lainnya adalah untuk memberikan report atau laporan bagaimana sebenarnya situasinya Paulus di dalam penjara. Lalu kemudian tujuan lain, poin-poin yang mungkin agak minor ya, yaitu bagaimana Paulus memperingatkan berhati-hati terhadap beberapa jenis lawan yang dituliskan di dalam surat Filipi ini. Bagi Bapak Ibu yang pernah membaca surat Filipi ini mungkin bisa mengingat ya, bagaimana dikatakan ada orang yang memberitakan Kristus tapi motivasinya salah. Lalu kemudian ada orang-orang pagan ya, yang tadi saya sebutkan orang-orang yang non-Kristen
yang membuli ya, menganiaya orang-orang Kristen. Lalu kemudian dikatakan ada di pasal ketiga anjing-anjing ya, anjing-anjing yang mau melawan orang Kristen. Ini kemungkinan besar maksudnya adalah orang Yahudi ya. Orang Yahudi yang masih mau pengaruhi orang Kristen kembali ke hukum Taurat. Yesus saja tidak cukup, ya kurang lebih seperti itu. Lalu juga tentang musuh-musuh salib ya, yang ditulis di pasal 3 juga. Ini kemungkinan besar berbicara tentang orang-orang yang merasa sudah diselamatkan, sudah dapat anugerah, tapi malah menikmati hidup dalam dosa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hal-hal seperti itu kan ya. Kan sudah dapat keselamatan dalam Yesus kan, gak akan hilang kan, pasti kan, jaminan kekal kan. Oh ya sudah, berarti saya hidupnya boleh ngapa-ngapain saja dong. Nah ini kan logikanya salah begitu ya. Itu juga di-counter oleh Paulus di dalam surat Filipi ini. Lalu ketika berbicara tentang genre atau jenis surat Filipi ini, ada yang mengatakan, penafsir yang mengatakan surat Filipi ini adalah satu surat persahabatan, ya. Letter of friendship. Karena kalau kita melihat surat Filipi Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu yang pernah membaca mungkin sudah dapat sense-nya, surat ini rasanya pesannya itu apa ya? Sangat friendly. Sangat kelihatan relasi dekatnya antara Paulus dengan jemaat Filipi. Beda dengan surat Galatia dan 1 Korintus kan Bapak Ibu. Di surat Galatia itu baru masuk salam, setelah salam langsung Paulus katakan, "Aku ini kaget. Kenapa kamu langsung berpaling dari Injil yang sejati? Kenapa kamu mengambil Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil? Kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain yang bukan aku beritakan, terkutuklah dia." Wah, itu bagian awal surat Galatia udah kayak begitu Bapak Ibu. Lalu 1 Korintus ya Bapak Ibu tahu semua ya. Kamu ini perpecahan dalam jemaat, aku golongan Petrus, aku golongan Paulus. Apa itu gitu ya? Apakah Kristus terbagi-bagi? Langsung lah dicecer abis gitu lah ya di surat 1 Korintus. Jadi di dalam Galatia 1 Korintus banyak sekali teguran Paulus ya yang sangat keras. Tapi di surat Filipi ini kita justru melihat banyak nuansa friendship, nuansa persahabatan yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi. Maka beberapa tema yang masuk ke dalam letter of friendship ini adalah misalnya tentang kesatuan. Nanti waktu kita membahas surat Filipi ini lebih lama lagi, lebih banyak lagi, kita akan menemukan tema-tema misalnya tentang kesatuan jemaat. Nah ini sangat penting Bapak Ibu. Lalu kesatuan ini juga berkaitan dengan kerendah hatian. Ya, Paulus akan banyak membahas tentang kerendah hatian. Makanya di Filipi 2 itu terkenal kan ya Bapak Ibu, waktu Paulus menulis tentang Kristus yang mengambil rupa manusia menjadi seorang hamba, Bapak Ibu mungkin ingat bagian itu ya. Karena memang surat Filipi ini temanya salah satu adalah kerendah hatian. Maka Paulus mengambil contoh Kristus yang dari atas itu turun merendahkan diri. Maka kamu juga harus seperti itu. Tuhanmu aja seperti itu, kamu harus lebih merendahkan diri lagi. Dan tanpa kerendah hatian memang tidak mungkin ada kesatuan Bapak Ibu. Bayangkan saja kalau semuanya di gereja pengen jadi nomor 1, ya sudah tinggal tunggu gerejanya bubar, kan begitu ya. Tapi malah Paulus berpesan berkaitan dengan kerendah hatian, kamu saling mengutamakan satu sama lain. Jangan pikirkan dirimu sendiri, pikirkan orang lain. Itulah namanya kamu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itulah namanya merendahkan diri, baru bisa bersatu. Lalu juga Bapak Ibu semua, tema yang juga bisa dikatakan besar adalah tema joy, sukacita. Sukacita. Kalau kita melihat semua surat Paulus, hanya surat Filipi yang punya kata sukacita atau bersukacita itu paling banyak dibanding surat-surat Paulus yang lain. Maka tidak heran banyak penafsir yang menyebut surat Filipi ini sebagai letter of joy, surat sukacita. Karena banyak sekali Paulus membicarakan sukacita di dalam surat ini. Padahal Bapak Ibu semua, padahal Paulus ini waktu menulis surat ini tuh sedang ada di dalam penjara. Jemaat semua mengkhawatirkan Paulus, tapi malah Paulus mengatakan aku bersukacita. Kenapa? Walaupun di penjara, Injil terus diberitakan. Paulus tidak memikirkan dirinya sendiri, Paulus memikirkan pekerjaan Tuhan. Bahkan ketika dirinya harus menderita di penjara pun yang dia pikirkan adalah pekerjaan Tuhan masih jalan enggak? Kalau masih berjalan terus, aku sukacita. Nah inilah ya contoh hidup dari Paulus Bapak Ibu. Orang yang sama sekali bukan lihat dirinya sendiri ya.
tapi melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu, Injil itu boleh terus-menerus disebarluaskan. Dan Bapak Ibu semua, ini juga tema penting Bapak Ibu ya. Ketika ini disebut sebagai letter of joy, ini juga salah satu hal yang mendorong saya untuk kenapa memilih bagian ini ya. Dan kenapa Tuhan mencondongkan saya untuk kita bersama-sama membahas surat Filipi ini. Karena inilah berbicara tentang sukacita ya. Sukacita yang tidak terikat pada situasi, meskipun di dalam penderitaan, sukacita itu tetap Tuhan bisa berikan. Dan ketika berbicara tentang sukacita Bapak Ibu semuanya, berapa banyak dari kita yang mengatakan diri atau bahkan sudah lama ya menjadi orang reform, itu benar-benar punya sukacita. Betul kita sering ya mendengungkan atau ya jadi satu prinsip yang baik sebenarnya ya, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu memang yang utama Bapak Ibu semua, itu memang yang utama. Tapi seberapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh merenungkan sukacita kita di dalam Tuhan. Karena kalau kita mengingat Bapak Ibu, katekisme singkat Westminster, yang saya yakin mungkin sering didengungkan ya, atau pernah didengungkan di sini juga, dari pertanyaan pertamanya ketika ditanyakan, apa tujuan akhir hidup manusia? Ya saya rasa mungkin sebagian Bapak Ibu di sini bisa menjawab dengan senada gitu ya, yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati Dia. Kita sering mendengungkan memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi apakah engkau menikmati Tuhan? Apakah engkau bersukacita? Atau jangan-jangan sudah lama kita merasa kering? Sudah lama kita merasa tawar, mungkin mulai terasa pahit, tapi kemudian kalau nggak pelayanan, kalau nggak tetap berjalan hidup bersama Tuhan, nanti kurang memuliakan. Kalau kurang memuliakan nanti rasa guilty feeling, rasa bersalah. Akhirnya menjalani hidup Kristen, bensinnya apa? Rasa bersalah. Bukan ucapan syukur, bukan karena sukacita. Dan ini bahaya Bapak Ibu ya. Karena banyak sekali orang Kristen yang tampak luarnya sangat ikut Tuhan, tampak luarnya, sangat rajin pelayanan. Bahkan mungkin setiap acara gereja dia bisa ikuti terus. Tapi ternyata hatinya tetap kosong. Hatinya tidak ada sukacita. Dulu waktu awal-awal saya baru jadi belajar reform gitu Bapak Ibu ya. Memang ya, itu poinnya sangat penting ditekankan, memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri. Tapi kemudian akhirnya menjadi satu hal yang utama tapi yang lainnya dilupakan. Menikmati Tuhannya dilupakan. Akhirnya saya waktu itu berpikir, sudahlah enggak apa-apa, yang penting memuliakan Tuhan. Yang penting saya mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai beres, sampai checklistnya bisa saya tulis gitu ya. Ya sudah, saya nggak merasa sukacita, rasa tawar, yang enggak apa-apalah. Semua demi Tuhan. Mungkin kelihatannya rohani Bapak Ibu ya, kelihatannya rohani kan. Oh, saya nggak mikirin sukacita saya. Yang penting Tuhan dimuliakan. Saya sukacita atau duka cita, enggak peduli. Yang penting Tuhan dimuliakan. Kelihatannya rohani Bapak Ibu. Memang ada kalanya kita harus sangkal diri. Ada kalanya memang waktu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, ini tidak sesuai dengan maunya saya, ini tidak sesuai dengan perasaannya saya, tapi saya tahu perasaan saya nggak boleh jadi Tuhan, Tuhan tetap Tuhan, perasaan tetap perasaan, maka saya tetap jalan. Tapi Bapak Ibu, kalau ketika hal itu terus berlangsung sampai jangka panjang, kita tidak merasakan sukacita dari Tuhan sama sekali, itu harus jadi tanda tanya Bapak Ibu, harus jadi tanda tanya. Kenapa ya, kok saya nggak merasakan sukacita? Padahal buah roh, ya Pak Dawis lagi bahas buah roh di Palembang ya. Buah roh salah satu aspeknya adalah sukacita. Kalau engkau tidak memiliki sukacita, maka engkau harus bertanya, apakah buah roh sungguh bertumbuh dalam hati saya? Maka jangan remehkan sukacita Bapak Ibu. Waktu kita merenungkan, kok saya tidak ada sukacita ya, itu bukan pertanyaan egois. Sekali lagi Bapak Ibu ya, waktu kita tidak merasakan sukacita waktu hidup untuk Tuhan, dan kita mulai bertanya, kenapa saya kurang merasakan sukacita? Itu bukan pertanyaan egois. Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan. Harus ditanyakan. Tuhan, engkau menjanjikan buah roh, salah satu aspeknya adalah sukacita. Kenapa saya tidak mendapatkan ini? Berarti ada something wrong.
ada sesuatu yang salah, yang harus saya bertobat, harus saya perbaiki di hadapan Tuhan. Dan bahkan John Piper, ya, seorang penginjil dan teolog terkenal di Amerika, John Piper menyatakan lebih radikal lagi bahkan. Kamu tidak mungkin memuliakan Tuhan setinggi-tingginya kalau kamu tidak menikmati Dia. Kamu tidak mungkin memuliakan Tuhan setinggi-tingginya kalau kamu sendiri tidak menikmati Dia. Atau ada kalimat lainnya juga di balik sedikitnya. Tuhan itu paling dimuliakan ketika kita paling menikmati Dia. God is most glorified when we are most satisfied in Him. Dan saya rasa ini hal yang sangat benar Bapak Ibu. Banyak orang waktu dengar kalimat John Piper nih rasanya kok John Piper nih egois ya kayaknya orangnya, self-centered gitu ya. Wah harus ada kenikmatan dulu, saya harus nikmati dulu baru memuliakan Tuhan. Sebenarnya bukan egoisnya Bapak Ibu ya, tapi dia melihat dari Alkitab. Beberapa kali dalam Alkitab, bahkan perjanjian lama juga, Tuhan itu mengajarkan, kamu harus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kamu harus ada kenikmatan di dalam Dia. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang melihat luarnya kita saja Bapak Ibu. Oh Tommy, sudah khotbah ya, sudah taatnya, sudah kerjakan ini itu ya, oh ya sudah, bagus. Tapi dalam hati kering gitu ya, oh ya enggak apa-apa, yang penting kamu kerja buat aku. Itu bos gila namanya Bapak Ibu. Saya enggak peduli keadaan kamu, yang penting kamu kerja buat saya, ngasilin duit buat perusahaan saya. Kamu mau mati kek, mau nangis kek, mau meratap kek, masa bodoh. Itu bos gila Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita bukan bos gila Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang melihat hati loh Bapak Ibu. Ingat kan ya, Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu tahu, waktu kita hidup buat Dia, kita beneran sukacita atau enggak. Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Dan Tuhan memeriksa. Dan bayangkan Bapak Ibu ya, Paulus kan kasih gambaran di surat yang lain, jemaat dan Kristus itu seperti istri dan suami kan. Relasi pernikahan menggambarkan relasi Kristus dengan jemaat. Lalu bayangkan misalnya ya Bapak Ibu di sini sebagian besar yang sudah berkeluarga, sudah menikah. Bayangkan misalnya Bapak Ibu sudah menikah, jalani pernikahan 50 tahun, lalu semuanya baik-baik saja. Enggak ada selingkuh, enggak ada main sama siapa, semua baik-baik, konflik di rumah juga minimal begitu misalnya ya. Problem-problem juga ya sedikit-sedikit saja langsung diselesaikan. Lalu setelah 50 tahun merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50, tiba-tiba yang istri berkata, "Pah, aku terus terang ya, boleh enggak?" Iya. Ya kan suaminya kan lihat istrinya ini setia gitu ya, sangat sering melayani dia. "Pah, sebenarnya selama 50 tahun menikah ini ya, aku enggak damai loh, Pah. Aku enggak pernah sedetik pun damai di dalam pernikahan ini. Sebenarnya ya Pak ya, aku cuma takut cerai saja. Aku cuma takut cerai. Maka aku melakukan dengan sekuat tenagaku untuk melayani engkau sebagai suamiku. Melayani anak-anak, supaya tidak terjadi apa-apa. Tapi Pak, sesungguh-sungguhnya hatiku hambar 50 tahun ini." Kira-kira reaksi suaminya, kalau waras ya Bapak Ibu, kira-kira reaksi suaminya gimana? Pasti shock kan ya? Wah, suaminya mulai bergetar kan ya, aku ini salah apa ya, kok istriku nggak bisa menikmati pernikahan ini ya. Kalau suaminya gila sih, oh ya enggak apa-apa, yang penting kamu layani aku. Itu suami gila begitu kan ya. Tapi kalau suaminya waras, ada apa ya? Harus ada satu evaluasi nih dalam pernikahan kita. Udah 50 tahun loh, kamu merasa hambar terus. Gak bisa kayak begini, gak bisa. Pernikahan itu berarti sungguh-sungguh ada kasih. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, dan kasihnya itu sejati harusnya. Bukan karena terpaksa, bukan yang penting ada bentuk pelayanan, bentuk kasih, tapi kasihnya dari hati tidak ada. Enggak kan ya. Tuhan mengundang kita, bukan sekedar mengundang ya, memerintahkan kita untuk mengasihi Dia dengan segenap, seluruhnya. Bukan cuma kita persembahkan uang kita atau perbuatan kita kepada Dia atau hasil pelayanan kita kepada Dia. Tuhan juga meminta kita mempersembahkan seluruh hati kita kepada Dia, Bapak Ibu. Maka ketika merenungkan kembali tentang perkataan John Piper ya, benar Bapak Ibu, kita baru bisa benar-benar memuliakan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh bisa menikmati Dia. Kalau kita sungguh-sungguh punya sukacita ilahi itu dalam hati kita, Bapak Ibu. Sukacita itulah yang menjadi bensin yang paling kuat mendorong kita untuk terus hidup
bagi Kristus. Dan sukacita itulah yang terus mendorong Paulus untuk melayani Tuhan, bahkan ketika di penjara sekalipun. Dia tidak pernah menyerah. Banyak di dalam sejarah itu Bapak Ibu semua, banyak orang Kristen yang akhirnya harus menyangkal iman ketika dianiaya, ketika disiksa, ketika diminta, kalau kamu mau bebas, sangkal Kristus. Tidak sedikit yang melakukan di dalam sejarah Kristen. Tapi apa yang mendorong Paulus? Bukan saja tidak menyangkal, tapi malah terus melanjutkan pekerjaan Injil ketika dia bebas. Bahkan di dalam penjara pun dia nggak diam-diam saja. Dia tulis surat untuk jemaat. Ini orang yang ini ya Bapak Ibu ya, kayaknya nggak bisa dihentikan, kasarnya begitulah ya. Mau di penjara kayak tulis surat. Lalu kemudian juga Bapak Ibu ya, ketika Paulus berada di penjara rumah di Roma itu, dia juga ambil kesempatan untuk menginjili pengawal-pengawal yang menjaga rumah dia. Pengawalnya kan nggak boleh kemana-mana Bapak Ibu ya. Nggak bisa kan, mau diinjilin, dia menghindar ya, aku makan siang dulu gitu ya. Nggak bisa, nggak boleh. Langsung dihukum mati sama kaisar begitu ya. Ya harus diam di sana begitu ya. Ya udah Paulus ajak aja ngobrol, diinjili satu-satu. Nanti shift jaga ganti, diinjilin lagi. Penjara tidak bisa menghentikan semangat penginjilan Paulus. Dan apa yang mendorong Paulus? Salah satunya adalah sukacita. Sukacita yang banyak Paulus jelaskan di dalam surat Filipi ini. Maka nanti kita mengeksposisi surat ini beberapa kali ya, sampai selesai dari pasal keempat, dan saya berharap kita semua boleh semakin bertambah sukacitanya untuk hidup mengikut Tuhan. Dan kemudian kita masuk ke dalam bagian salam Bapak Ibu semua. Dikatakan ini dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Ya. Paulus dan Timotius. Tentu kita mengetahui Paulus adalah penulis utamanya. Timotius di sini mungkin disebutkan, mungkin karena dia sekretarisnya bisa saja. Karena ada beberapa teori memang surat-surat tertentu dari Paulus itu, Paulus menggunakan sekretaris untuk menuliskan suratnya. Mungkin Paulusnya sedang sulit untuk nulis sendiri, lalu dia minta tolong yang lebih muda untuk menuliskan suratnya, itu bisa saja. Tapi kita bisa mengetahui dari Kisah Rasul 16 bahwa Timotius ini ikut melayani juga di Filipi, di Kisah Rasul 16. Maka tidak heran waktu Paulus kasih salam itu termasuk sama Timotius, orang yang pernah ikut menginjili kota Filipi. Dan di sini Paulus dan Timotius menggunakan gelar hamba-hamba Kristus Yesus. Di surat yang lain, Bapak Ibu nanti bisa bandingkan ya, salam-salam Paulus di setiap surat Paulus, ada memang surat tertentu yang Paulus harus menegaskan identitas rasulnya, ada. Tapi secara khusus di Filipi di sini, Paulus menggunakan gelar hamba. Ya mungkin karena memang jemaat Filipi sudah tahu, yang namanya Paulus ya pasti rasul begitu ya. Tapi juga kita bisa merenungkan di sisi lain Bapak Ibu, Paulus sengaja memakai gelar hamba. Karena tadi saya ingat saya mengatakan bahwa surat ini juga ada tema tentang kerendah hatian. Paulus di sini mengingatkan jemaat, saya cuma hamba, kita hamba. Di sini Paulus sama tidak membedakan dirinya dari Timotius ya. Oh saya rasul, saya mentornya Timotius, Timotius menti saya, murid saya, enggak. Di sini posisinya seperti disamakan, kami sama-sama hamba di hadapan Tuhan. Kami sama-sama hamba-hambanya Kristus Yesus. Ini satu identitas yang kita tidak boleh lupa Bapak Ibu semua. Apapun jabatan pelayanan kita tidak boleh lupa kita adalah hamba. Ya kalau saya berbicara untuk diri saya sendiri ya sebagai hamba Tuhan ya, terkadang itu godaan untuk meninggikan diri itu sangat besar loh Bapak Ibu, jujur. Ya, semakin tinggi posisinya semakin besar anginnya juga. Ya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar statement itu ya. Kadang saya pernah melihat ya ada hamba-hamba Tuhan memang sudah sangat sukses gitu ya. Lama-lama menyebut dirinya hamba Tuhan tapi hambanya dikecilin gitu ya, fontnya dikecilin ya, Tuhannya digedein ya. Saya ini hamba Tuhan gitu ya. Pokoknya biar saya tuh dekat sama Tuhan. Yang saya ngomongin adalah kalimat Tuhan. Maka kamu tidak boleh kata no, kamu nggak boleh bilang tidak kepada saya. Gitu. Saya ini hamba Tuhan gitu ya. Tapi Paulus mengingatkan ya, kita ini sampai kapanpun, sesenior apapun, sepinter apapun, seberpengalaman apapun, atau setinggi apapun jabatan kita, ini bahkan rasul ya, nggak ngomong bahwa rasul, kita ini tetap hamba-hamba Kristus Yesus. Ya.
Salah satu bagian dari kerendah hatian adalah menyadari identitas kita sebenarnya siapa. Jangan kita lihat, oh saya nih di perusahaan saya bos loh ya, saya bos gitu ya. Oh saya nih di kepolisian saya nih jabatan apa begitu ya. Enggak, yang Paulus tekankan justru ingat identitasmu yang paling core, yang paling pusat adalah di hadapan Tuhan kamu ini cuma hamba, doulos. Ya. Hamba kadang terlalu halus Bapak Ibu. Terjemahan lebih frontalnya sebenarnya budak. Kami ini budak-budaknya Kristus Yesus. Benar-benar kami terikat sama Tuhan, kami nggak bisa seenak kami. Tuhan kasih perintah dulu, baru kami bisa jalan. Nggak boleh, ide saya, enggak. Pokoknya perintah Tuhan apa ya, baru saya jalankan. Bukan budak-budak yang punya kuasa atas tuannya, enggak. Ya budak, hanya budak. Dan di sini juga Paulus memberikan dirinya itu seperti ada satu equality sama Timotius. Satu seperti kesamarataan posisi begitu Bapak Ibu ya. Memang kita harus mengingatkan Bapak Ibu ya, bahwa di dalam namanya gereja, di dalam 1 Korintus Paulus menjelaskan bahwa yang namanya kepala gereja itu Kristus. Kita semua ini anggota-anggotanya. Ya. Kepalanya Kristus dan kita semua anggota-anggotanya. Termasuk para pemimpin gereja adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Itu baru namanya gereja yang sehat, yang sadar identitasnya. Lalu kemudian penerima surat ini, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pengawas jemaat dan diaken. Ya, di sini satu salam yang unik Bapak Ibu. Biasanya Paulus cuma tulis kepada semua orang kudus di tempat ini, misalnya begitu ya, Galatia, misalnya. Atau kalau Galatia secara khusus kepada gereja-gereja di Galatia. Di surat yang lain kepada seluruh orang kudus di mana, begitu ya. Tapi baru kali ini, di surat Filipi, baru kali ini, kepada semua orang kudus di Filipi, dengan para pengawas jemaat dan diaken. Jadi para pemimpin gerejanya juga disebut Bapak Ibu. Ini kan juga menekankan bahwa semuanya tuh equal Bapak Ibu. Secara panggilan, secara pekerjaan, secara jabatan bisa berbeda. Tetapi di hadapan Tuhan, levelnya itu atau statusnya itu sama ya. Semuanya adalah penerima surat Filipi ini. Dan kita tahu surat Filipi ini adalah pimpinan Roh Kudus bagi Paulus. Sehingga ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu berlaku untuk bukan cuma jemaat awam, tapi juga termasuk kepada para pemimpin gereja. Seluruh firman Tuhan itu diberikan kepada seluruh anggota tubuh Kristus, terlepas jabatan dia apa. Maka ini juga satu bagian untuk mengajarkan kerendahan hatian Bapak Ibu semuanya ya. Ya tidak jarang saya melihat gitu ya gereja-gereja di tempat lain yang dimana para pemimpin gereja itu merasa, ya saya pemimpin, kamu khotbahnya ke yang awam aja. Oh tuh baru Kristen tuh, kamu khotbah ke dia aja. Saya sudah berapa puluh tahun jadi Kristen, saya ini sudah jadi diaken, saya sudah pernah jadi penatua, udah nggak perlu dikhotbahin saya. Kamu khotbahnya ke yang itu aja, yang baru-baru itu. Wah kan, apakah benar demikian Bapak Ibu? Ya tidak ya, salah ya. Kita membutuhkan firman Tuhan seumur hidup kita. Kita membutuhkan firman Tuhan seumur hidup kita terlepas jabatan kita apa. Terlepas posisi kita apa, terlepas umur kita berapa. Semua selalu membutuhkan firman Tuhan. Baru-baru ini saya mencoba menyelesaikan pembacaan Alkitab lagi. Waktu saya sampai di kitab Ulangan, saya membaca lagi Bapak Ibu, secara khusus di Ulangan pasal 17. Perintah Tuhan bagi Raja Israel. Raja itu punya kewajiban, dia harus punya salinan kitab Ulangan dan harus membacanya seumur hidup. Harus merenungkan firman Tuhan dari hukum Taurat seumur hidup. Jadi Raja Israel itu bukan, seenak saya raja. Suka-suka saya dong mau ngapain, saya raja kok. Enggak, Tuhan katakan kamu terikat sama hukum Taurat ini. Kamu harus renungkan seumur hidup. Saya kebayang Bapak Ibu ya, waktu baca ayat itu. Tuhan tidak katakan, kamu baca saja Taurat 5 kali pasti sudah hafal, ya sudahlah 5 kali cukup. Atau kalau belum hafal, ya 10 kali lah. Baca ulang-ulang kitab Taurat ya. Cukup.
Enggak, Tuhan tidak katakan cukup 5 kali atau cukup 10 kali. Tuhan katakan seumur hidupmu kamu harus baca. Dan saya rasa itu berlaku bukan hanya untuk raja, Bapak Ibu. Zaman dulu kan memang namanya Alkitab itu kan nggak gampang, Bapak Ibu ya. Media tulis itu tidak mudah. Zaman dulu itu kan apa-apa semuanya serba verbal. Karena bahan untuk menulis itu semua tuh mahal, Bapak Ibu. Maka paling sedikit orang Lewi, imam itu harus tahu Taurat, lalu kemudian raja juga harus tahu Taurat. Tapi kita sekarang Bapak Ibu mendapatkan begitu banyak anugerah. Alkitab begitu gampang. Nggak punya uang pun kalau punya HP bisa tinggal download Bapak Ibu. Tinggal lihat internet banyak gitu ya versi bahasa Indonesia, mau bahasa Indonesia sehari-hari, mau bahasa Indonesia yang Alkitab yang terbuka, lalu ILT segala macam, sekarang sudah ada TB2, begitu gampang Bapak Ibu. Maka ini juga menjadi satu tanggung jawab kita terhadap anugerah yang Tuhan berikan. Firman Tuhan kita butuhkan seumur hidup kita. Lalu yang terakhir, salam Paulus kepada jemaat, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini adalah salam yang umum Bapak Ibu semua. Paulus kebanyakan memakai salam ini. Anugerah atau bahasa TB1-nya kasih karunia, ya sama sih ya. Anugerah dan damai sejahtera itu menyertai kamu. Kita membutuhkan dua ini Bapak Ibu. Anugerah adalah berarti sesuatu yang baik yang Tuhan berikan yang kepada kita, padahal kita tidak layak terima. Itu anugerah Bapak Ibu. Sesuatu yang kita tidak layak terima, tapi Tuhan berikan, itu namanya anugerah. Dari anugerah tersebut baru bisa ada yang namanya damai sejahtera Bapak Ibu. Damai sejahtera ya di sini bahasa Yunaninya eirene. Dan kalau kita kembalikan ke bahasa Ibraninya berarti shalom. Shalom. Totalitas dari well-being ya, kebaikan dari keseluruhan. Terutama ketika berbicara tentang relasi, saya ada damai dengan Allah, saya ada damai dengan sesama saya, dan saya ada damai juga dengan hati saya sendiri. Itu shalom Bapak Ibu dari segi relasi. Bagaimana bisa mengalami shalom itu? Pertama-tama harus ada anugerah Tuhan. Dan ini secara khusus Injil yang Paulus beritakan kepada jemaat Filipi. Di surat Efesus, Injil itu disebut sebagai Injil damai sejahtera Bapak Ibu. The Gospel of Peace. Karena memang Injil itu adalah anugerah yang membawa shalom Bapak Ibu. Shalom yang sejati tidak bisa terlepas dari Injil. Karena Injil itulah yang membuat kita bisa berdamai dengan Allah, membuat kita bisa kemudian berdamai dengan manusia, dan juga berdamai dengan diri kita Bapak Ibu. Tanpa Kristus mati di atas kayu salib, tidak ada pengharapan. Harus anak Allah itu datang, menebus kita, menghapuskan dosa kita, dan dikatakan dia memperdamaikan relasi kita dengan Allah. Dan relasi damai kita dengan Allah itu harus terpancar di dalam relasi kita dengan sesama, dan juga kita terhadap diri kita. Maka ini menjadi satu hal yang penting Bapak Ibu semua. Ini menjadi satu salam dan pembuka juga yang menghantarkan kita isi surat ini yang Paulus di mana berbicara banyak tentang Injil, tentang kesatuan, tentang karya Kristus, dan tentang sukacita yang dihasilkan dari anugerahnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami bukan orang-orang yang Tuhan tinggalkan begitu saja. Tapi Tuhan terus menyertai kami, menyertai gereja-Mu Tuhan di sepanjang sejarah sampai Engkau datang kembali. Dan itulah memang janji-Mu ya Tuhan, Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Ajarlah kami ya Tuhan untuk melihat penyertaan-Mu, ajarlah kami juga untuk bisa menghargai, menghormati anugerah-Mu, dan menikmati sukacita serta damai sejahtera dari-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk bagaimana bisa hidup di dalam sukacita Tuhan ketika kami hidup untuk Kristus. Ajarkan kami untuk bisa merenungkan bahwa sungguh kami membutuhkan firman itu setiap hari, seumur hidup kami. Dan bahwa kami harus terus mengingat identitas kami, bahwa kami hanyalah hamba yang harus tunduk taat sepenuhnya kepada Tuhan kami yang di surga. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.